Salam rahayu, salam santun, dan salam damai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya ingin berbagi ilmu dan berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya dapatkan di cerita-cerita leluhur kita Bahari. Nah, masih cerita-cerita leluhur Bahari yang saya akan bahas pada hari ini tentang bahasa atau mantik atau ikhtibar dari orang-orang tua kita Bahari, yaitu naik tak terbatas, turun tak terhingga. Nah, naik tak terbatas, turun tak terhingga ini merupakan cikal bakal dari ilmu kepulangan menurut informasi dari orang-orang Bahari atau leluhur-leluhur kita Bahari, di mana ikhtibarnya naik tak terbatas tadi, turun tak terhingga ini adalah yaitu turun naik napas kita. Nah, kenapa sebab cikal bakal dari kepulangan diri? Karena apabila sudah berhenti turun naik napas ini berarti kita sudah wafat atau berpulang. Nah, ini menurut ceritanya ini yang diagung-agungkan leluhur-leluhur kita Bahari, bahkan ada sampai yang menganut paham seperti ini, saudara-saudariku. Banyak sekali ya yang sering dicari ilmu-ilmu seperti ini kemulangan, yaitu sampai batasnya mentoknya ya diturun naik napas ini. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang mencari ilmu kemulangan ini. Jadi mentoknya yang turun naik napas inilah yang mereka cari. Ini menurut informasi atau pengetahuan yang saya terima dari leluhur-leluhur kita Bahari melalui guru-guru yang sudah bermakrifat tinggi katanya. Tapi kebanyakan juga saudara-saudariku, setelah kita berguru dengan orang-orang makrifat ini, setelah tahu rahasia-rahasianya, habis itu mengaku jadi laduni, tidak mengakui guru lagi. Banyak itu sering terjadi ya. Kadang-kadang setelah kita berguru di si A, di si B, nah setelah kita lulus, baru kita ingin mengajarkan ke murid-murid kita baru. Dengan cara apa? Kita katakan, mereka katakan adalah berguru secara lewat mimpi atau laduni, mendapatkan langsung dari Tuhan. Padahal dia melupakan guru-gurunya gitu. Nah, itu artinya durhaka terhadap guru. Nah, tapi yang seperti itu pulangnya juga agak sedikit berat kayaknya. Nah, jadi langsung saja naik tak terbatas, turun tak terhingga ini atau sebaliknya, ini yang disusi-susikan oleh leluhur kita sampai sekarang, saudara-saudariku. Ya. Karena di mana ini merupakan kedudukan jat, kata mereka, kedudukan jat. Nah, tapi anehnya sementara mereka mensucikan apa turun naik napas ini, tapi mereka sambil merokok gitu. Rokoknya itu kan ikut turun naik juga, turun naik napas juga. Hirup, keluarkan, hirup, hembuskan. Nah, bagaimana mereka bisa mengatakan mereka itu mensucikan itu sementara mereka sendiri merokok? Gitu nah. Jadi pada hakikatnya cari lagi saudara-saudariku. Bukan ini yang kedudukan yang tepat kalau di dalam ilmu kepulangan diri ini. Kalau tidak percaya kalau memang ini turun naik napas, maka saya sudah katakan di vlog saya sebelumnya, masuk aja ke dalam air sini. Kalau sampean bisa bernapas, berarti betul itu. Tapi kalau tidak, berarti bukan. Nah, jadi pada hakikatnya masih ada lagi di atas itu. Menurut informasi leluhur saya, ya. Saya juga tidak mempelajari hal ini. Bagi saya, hidup dan mati saya tergantung dari Allah saja gitu. Nah, tapi jangan lupa tetap kita beribadah, tetap sholat ya, dimanapun kita berada selalu ingat Allah. Nah, jadi saudara-saudariku, jangan hanya berkedudukan di turun naik napas ini, ya, bukan yang ini ya saudara-saudariku. Cari lagi, maka kita akan merugi. Nah, kalau memang ini, makanya saya tentang banyak dari dari perguruan-perguruan pada saat mujakarah waktu itu.
Katanya yang turun naik napas ini adalah inyanya. Bahkan kita bebaiat itu, wah luar biasa untuk menceritakan turun naik napas ini, saudara-saudariku. Nah, kalau memang itu, kenapa bertentangan sekali dengan kitab ya yang mengatakan kalau memang ini kedudukan zat, kemana kau berada di situ ada aku. Coba bawa ke air. Wahwa ma'akum ma'inama kuntum. Saya tidak fasih dalam berbahasa Arab ya. Saya belum bisa berbahasa Arab, tidak fasih. Tapi saya bacakan artinya, kemana kau berada di situ ada aku. Nah sekarang kira-kira di dalam air bisa enggak kita bernapas? Enggak bisa kan tentunya. Berarti lain itu. Ada baiknya cari lagi yang lebih halus, yang lebih kecil. Nah, jadi saudara-saudariku dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama saling mencari, karena kita nggak paham kapan kita mati, kapan kita apa gitu loh. Kita nggak tahu kita masuk surga apa neraka, hanya Allah yang maha tahu. Jangan keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena tidak sempurna kita hidup ini kalau kita tidak sembahyang, tidak sholat ya. Nah, selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Sampai di sini dulu, nanti kita akan bertemu lagi. Salam damai, salam rahayu.